Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Candi Borobudur dibangun di atas Danau Purba. Candi Borobudur merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di tanah air. Terdapat banyak sejarah di balik kemegahan yang dimiliki oleh Candi Borobudur. Bahkan Borobudur menjadi candi Buddha yang terbesar di dunia. Di balik kemegahan yang dimiliki oleh Candi Borobudur, nyatanya masih menyimpan berbagai misteri yang masih belum bisa diungkap. Diketahui Candi Borobudur pertama kali ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles, yaitu pada tahun 1814. Salah seorang gubernur jenderal Inggris yang kala itu memerintah di Jawa. Diperkirakan Candi Borobudur dibangun selama 100 tahun. Sampai saat ini, bagaimana candi tersebut dibangun juga masih belum dapat dijelaskan dengan pasti. Akan tetapi, menurut penelitian arkeolog, mulanya candi ini mempunyai satu stupa raksasa di tengahnya. Lantaran khawatir runtuh karena tekanan yang terlalu berat, maka stupa tersebut kemudian diubah menjadi satu stupa berukuran besar dengan 3 tingkat stupa kecil di sekitarnya. Terlepas dari itu semua, ada yang unik dan berbeda dari Borobudur, yaitu perihal lokasi didirikannya candi yang konon dibangun di atas Danau Purba. Dari laman Wikipedia dipaparkan tidak seperti candi lainnya yang dibangun di atas tanah datar. Borobudur dibangun di atas bukit dengan ketinggian 265 meter dari permukaan laut dan 15 meter di atas dasar Danau Purba yang telah mengering. Keberadaan Danau Purba ini menjadi bahan perdebatan yang hangat di kalangan arkeolog abad ke-20. Dan menimbulkan dugaan bahwa Borobudur dibangun di tepi atau bahkan di tengah danau. Pada tahun 1931, seorang seniman dan pakar arsitektur Hindu-Buddha W.O.J. Nieuwenkamp mengajukan teori bahwa dataran kedua dulunya adalah sebuah danau. Dan Borobudur dibangun melambangkan bunga teratai yang mengapung di atas permukaan danau. Bunga teratai baik dalam bentuk padma atau teratai merah, utpala atau teratai biru, ataupun kumuda atau teratai putih dapat ditemukan dalam semua ikonografi seni keagamaan Buddha, di mana seringkali digenggam oleh bodhisatwa sebagai laksana atau lambang regalia. Hal itu menjadi alas duduk singgasana Buddha atau sebagai lapik stupa. Bentuk arsitektur Borobudur sendiri menyerupai bunga teratai, dan postur Buddha di Borobudur melambangkan sutra teratai yang kebanyakan ditemui dalam naskah keagamaan Buddha mazhab Mahayana atau aliran Buddha yang kemudian menyebar ke Asia Timur. 3 pelataran melingkar di puncak Borobudur juga diduga melambangkan kelopak bunga teratai. Akan tetapi teori Nieuwenkamp yang terdengar luar biasa dan fantastis ini banyak menuai bantahan dari para arkeolog. Pada daratan di sekitar monumen ini telah ditemukan bukti-bukti arkeologi yang membuktikan bahwa kawasan sekitar Candi Borobudur pada masa pembangunan candi ini adalah daratan kering, bukan dasar Danau Purba. Sementara itu, pakar geologi justru mendukung pandangan Nieuwenkamp dengan menunjukkan bukti adanya endapan sedimen lumpur di dekat situs Candi Borobudur. Sebuah penelitian stratigrafi, sedimen dan analisis sampel serbuk sari yang dilakukan pada tahun 2000 mendukung keberadaan Danau Purba di lingkungan sekitar Borobudur. Hal itu memperkuat gagasan Nieuwenkamp. Ketinggian permukaan Danau Purba ini naik turun berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dan bukti menunjukkan bahwa dasar bukit dekat Borobudur pernah kembali terendam air dan menjadi tepian danau sekitar abad ke-13 dan ke-14. Aliran sungai dan aktivitas vulkanik diduga menjadi andil dalam mengubah bentang alam dan topografi lingkungan sekitar Candi Borobudur termasuk danaunya. Salah satu gunung berapi yang paling aktif di Indonesia adalah Gunung Merapi, yang terletak cukup dekat dengan Borobudur dan telah aktif sejak masa Pleistocene.
Arsitektur Borobudur jika dilihat dari atas memang menyerupai bunga teratai, tanaman air yang disucikan dalam agama Buddha. Lokasi pembangunannya juga unik karena tak seperti kuil lain, Borobudur dibangun di atas undakan. Dalam penemuan terkini, Borobudur diyakini para ilmuwan berdiri di lokasi Danau Purba. Dosen Teknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta, Helmi Murwanto, memaparkan keberadaan Danau Purba itu dapat dikenali melalui singkapan endapan danau berupa lempung hitam yang tersingkap. Pada masa Pleistosen, sekitar 10.000 tahun yang lalu, danau itu meliputi wilayah yang sangat luas. Namun pada masa pembangunan Candi Borobudur serta Candi Mendut dan Candi Pawon yang saling terhubung, danau itu sudah mengering sebagian. Candi Borobudur yang terletak di wilayah Magelang, Jawa Tengah ternyata tak hanya memiliki pesona kemegahan sebagai monumen Buddha terbesar di dunia. Sebagai situs warisan dunia yang ditetapkan pada tahun 1991 oleh UNESCO, hingga sampai saat ini Candi Borobudur masih menyimpan berbagai misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Situs kuno yang dikatakan peninggalan Wangsa Sailendra ini ternyata juga memiliki mitos dan fakta unik yang masih menjadi perdebatan oleh para arkeolog dan sejarawan di dunia. Itulah kisah dari Candi Borobudur yang dibangun di atas Danau Purba dan memiliki bentuk seperti bunga teratai. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.